Kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang, tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam itu tingkat, ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah, pada kali ini kita akan menyaksikan seorang ustadz yang sangat cerdas dan berani sekali. Ia membongkar habis siapa otak di balik pembubaran dan pelarangan ibadah atau gereja umat Kristiani, saudara. Oleh karenanya kita akan menyaksikan dan berharap teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia video yang berikut ini. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang, tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran, itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam itu tingkat, ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Nah, terus umatmu iki piye? Kok masih seperti ini, terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam, tapi kalau masih ke mana Magelang itu Mas, ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau, tapi kalau ke gereja, nanti dulu ini kan, nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak ini bagaimana perasaan pertama kali masuk di gereja. Yang ingin saya katakan bahwa gereja mendapat special attention terkait dengan dari pandangan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa faktor itu sendiri. Next Mas, saya akan terus menyatakan kenapa sih kemudian angkanya tinggi sekali persekusi. Nanti masuk ke Trinitarian. Saya ingin seperti ini Bu Bapak, tidak mungkin kita bisa menolong orang yang sedang sakit kalau kita tidak memahami sakitnya, kita tidak memahami psikologi orangnya.
Nah, kalau ibu bapak ngomong, kenapa kok tetanggaku yang awalnya itu toleran menjadi tidak toleran? Itu kenapa dan lain sebagainya. Nanti ini akan menjadi bekal. Jadi menurut saya itu salah satu kuncinya itu adalah ada beberapa faktor. Next, Mas. Nanti salah satunya adalah faktor dari Trinitas itu sendiri. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran. Ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya terlaluan, ya keterlaluan, misalkan yang kemarin ya, yang Ditjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan Mas? Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Nggak mungkin, belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas, tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas, ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini. Sragen mungkin suatu saat bisa dicek ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya Mas, coba running menjadi calon bupati Sragen. Nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok. Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat. Meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong, ya api gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo. Podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jadi ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok jek loro. Nah yang kedua, menurut saya orang itu bisa radikal, bisa intoleran, itu kalau dia memiliki kadar angan-angan yang melebihi ambang batas. Kadar angan-angan terkait yang paling suci, yang paling murni, yang paling asli, yang paling benar. Itu kalau kadarnya keterlaluan, ia akan menyakiti orang lain. Merasa dirinya cantik, itu oke. Tapi merasa dirinya paling cantik, itu bermasalah bagi warga jemaat. Kalau misalkan pendeta Wawan mengatakan, istriku cantik, semua oke. Tapi nek istriku paling cantik seluruh GKJ, wah ini ibu-ibu majelis akan bermasalah. Pak ya jangan gitulah. Karena kata paling itu selalu meminta tumbal orang ada di bawahnya. Nah yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus ya. Di kami itu ibu bapak sekalian masih ingat rukun iman kita toh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga, itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya. Itu masuk menjadi kepercayaan kami. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan memang luar biasa sekali penjelasan dari beliau ini ya. Beliau ini bernama Gus Aan Ansori. Dan saya pikir pemikirannya sudah dipaparkan, itu hal yang sangat menarik sekali. Dan memang kalau kita bicara mengenai keberagaman beragama di bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini, terutama dalam konteks kebebasan beragama, memang sampai hari ini masih ditemukan adanya pelarangan-pelarangan, pembubaran-pembubaran kegiatan peribadatan. Kalau tadi beliau menyoroti mengenai adanya gereja yang ditutup dan segala macamnya, itu memang satu kenyataan yang kemudian tidak bisa dipungkiri. Dan bahkan bukan hanya itu, pelarangan ibadah Kristen, pembubaran ibadah Kristen yang sedang berlangsung pun juga sudah kerap terjadi di bangsa kita di Indonesia ini. Oleh karena itulah tentu kita mengharapkan kepada para penegak hukum, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, menteri-menteri terkait seperti Menteri Agama, Menko Polhukam, lalu kemudian Menkumham, kepada Bapak Kapolri, dan kepada semua pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menegakkan toleransi di bangsa kita di Indonesia ini.
Karena begini, saudara sekalian, sebenarnya satu yang menjadi pertanyaannya, kenapa pelarangan-pelarangan ibadah, pembubaran-pembubaran kegiatan peribadatan, hingga ke aksi-aksi penolakan gereja, ataupun penolakan pendirian tempat peribadatan, kerap terulang dari waktu ke waktu, dan orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang kemudian berdalih ini tidak sesuai dengan aturan, ini tidak disetujui dan segala macamnya. Bahkan ada yang kemudian menjadikan alasan karena ini adalah daerah kami yang mayoritas, dan segala macam yang mereka pakai sebagai alasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan terkait dengan pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, hingga ke pelarangan pendirian gereja. Nah, memang saudara sekalian, bahkan bukan hanya itu ya, ketika ada orang Kristen yang kemudian misalnya menyewa satu tempat untuk dijadikan sebagai tempat peribadatan, bahkan kelompok-kelompok yang menamakan dirinya ini adalah sebagai kelompok warga, itu juga kerap kali melakukan aksi penolakan. Jadi memang sampai hari ini, salah satu yang menjadi pertanyaan sederhananya, apa sebenarnya yang membuat orang-orang ini kok punya hati, punya sikap, punya watak, punya cara berpikir yang sedemikian? Karena begini, saudara semuanya, kita semua tahu ya bahwa pembangunan gereja ataupun misalnya menyewa satu gedung untuk dijadikan sebagai tempat peribadatan, itu kan dananya tidak diminta dari pihak manapun. Itu kan dana dikeluarkan oleh gereja sendiri, ya, dengan cara misalnya bergotong royong, ya, melalui persembahan kasih dari jemaat dan segala macamnya. Tetapi yang pasti, tidak ada satu rupiah pun warga jemaat ataupun pihak pengurus gereja meminta-minta kepada warga sekitar, meminta-minta kepada pihak tertentu. Oleh karenanya jadi sulit sekali, bahkan tidak ditemukan alasan yang paling logis untuk membenarkan apa yang mereka lakukan itu. Nah, meskipun demikian, tetapi aksi itu terus terjadi, terulang dari waktu ke waktu, di daerah yang berbeda, di waktu yang tidak sama. Oleh karenanya lah, karena mereka ini juga kerap kali berdalih terkait dengan aturan, maka tentu ya saya selalu menyampaikan dan berharap sekali kiranya kepada pemerintah, Bapak Presiden Jokowi terutama melalui Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri, Mendagri dan Menak ya, terkait dengan peraturan bersama Menteri ataupun PBM ataupun yang namanya SKD 2 Menteri nomor 8 nomor 9 tahun 2006 yang sudah berlangsung sekitar 17-an tahun di bangsa kita di Indonesia, agar kiranya dikaji ulang, agar kiranya ya direalisasikanlah kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia ini melalui regulasi, melalui aturan yang memudahkan semua pemeluk agama yang ada di bangsa kita di Indonesia ini. Ya, saudara sekalian, bahkan beberapa waktu yang lalu aksi pembubaran ibadah Natal juga terjadi ya. Bahkan kemudian ini Natal ini hanya satu kali loh dalam satu tahun ya, itu dilaksanakan, dan kemudian itu juga bisa dilakukan aksi penolakan dan segala macamnya. Apa kemudian ketika ibadah itu yang meminta dana dari mereka? Tentu tidak, saudara semuanya. Jadi memang ini menjadi satu tanda tanya serius, apa sebenarnya yang melatar belakangi di dalam sikap hati dan benak dari orang-orang ini. Ya, sekalipun tidak semua, saudara ya, ini kan kelompok-kelompok penganut agama ini aja yang kemudian kerap kali menamakan diri mereka adalah kelompok warga, ataupun kemudian ada juga ya secara terang benderang yang menyebut komunitas mereka adalah kelompok agama ini dan segala macamnya. Ya, mereka dengan lantangnya, dengan beraninya bersuara menolak pendirian tempat-tempat peribadatan. Nah, inilah yang kita harapkan agar kemudian tidak terjadi hal yang seperti ini, maka tentu kita mengharapkan mesti ada efek jerah. Saya sangat yakin, saudara-saudara sekalian, kalau ada efek jerah, tangkap penjarakan orang-orang yang seperti ini, ya, makhluk-makhluk intoleran lainnya itu yang serekan dengan mereka ini pasti akan ada takutnya, saudara, pasti akan ada efek jerahnya. Ya, beberapa waktu yang lalu juga viral sekali itu ya, jemaat GMS Tanjung Morawa dilarang beribadah di ruko. Guntur Romli berbicara, beribadah tidak perlu ada aturan. Nah, sebenarnya saudara, saya sepakat ya dengan hal seperti itu, karena begini ya, beribadah itu kan hal yang baik, beribadah itu kan hal yang terpuji, beribadah itu kan hal yang membuat seseorang bisa jauh lebih baik, ya, bisa jauh lebih hidup bagus kalau ia dekat dengan Tuhannya. Jadi biarkanlah orang, permudahlah orang untuk menjalin hubungan, untuk menjalin relasi dengan Tuhannya. Karena itu tentu akan sangat baik untuk dirinya sendiri, yang tentunya bisa berdampak terhadap ya kondusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Orang kalau rohaninya bagus, tentu
kehidupan sehari-harinya pasti akan bagus. Nah, karena itulah saya pikir apa yang kemudian disampaikan oleh Guntur Romli bahwa beribadah itu harusnya tak ada aturan yang mengatur, ya saya pikir dalam tanda kutip saya setuju, saudara ya. Ya, kalau misalnya mengenai pendirian tempat peribadatan, ya apalagi saudara ya, ini sampai hari ini juga masih terus menjadi tanda tanya. Kenapa ya? Membangun sebuah tempat peribadatan mesti ada rekomendasi dari FKUB. Untuk apa? Ya, mesti ada persetujuan dari warga. Supaya apa? Ini kan tentu saja malah semakin menyulitkan saudara-saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu viral sekali itu ya penjelasan dari Ketua Umum KNC yang berbicara mengenai ternyata masih banyak gereja yang kesulitan sekali mendapatkan IEB. Bukan hanya karena pengurusannya di tingkat apa namanya di tingkat pejabat-pejabat yang berwenang, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat sendiri karena memang butuh 60 untuk disetujui dan disinilah ada kesulitan-kesulitan sekalipun sudah diusahakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah dimintai tanda tangan. Tiba-tiba saudara semuanya ada yang bilang bahwa oh tanda tangannya dicabut tidak jadi karena ketika pengurus gereja minta tanda tangan, ya katanya pengurus gereja tidak menjelaskan secara detail dan segala macamnya. Nah ini dia saudara ya. Oleh karenanya lah saya lebih sepakat kalau pada akhirnya mengenai segala hal terkait dengan perizinan pembangunan suatu tempat peribadatan, agama apapun itu, cukuplah pintunya melalui negara, dalam hal ini adalah melalui Kementerian Agama. Ya, kalau misalnya mengecek mengenai letaknya yang strategis, kalau itu ada di tengah-tengah pemukiman warga, apakah kemudian itu mengganggu kenyamanan ataupun tidak, ya tidak perlu dari FKUB, tidak perlu dari warga, cukup ya ada utusan dari negara melalui pegawai-pegawai yang ada di Kementerian Agama untuk memastikan. Dan penilaiannya hendaknya dilakukan secara objektif tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak manapun. Karena mengenai kebebasan beragama, itu kan sudah dijamin oleh konstitusi. Dan karena itu dijamin oleh konstitusi, ini kan berarti berimplikasi pada beragama, beribadah bertuhan. Itu adalah hak tiap-tiap warga negara. Oleh karenanya, saudara sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh beliau, Pak Gus Ansori, ya saya pikir itu adalah sebuah pemikiran yang luar biasa demi tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Karenanya saudara semuanya, mari terus kita jangan lengah, jangan bosan untuk terus bersuara dan terus menyuarakan mendukung orang-orang yang peduli terhadap keberagaman, yang peduli terhadap tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia ini. Kita terus berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, Tuhan Yesus yang senantiasa melawat memberkati bangsa ini. Nah teman-teman, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Saya menilai bahwa Ustadz ini adalah seorang Ustadz yang sangat cerdas. Ya, Ustadz ini tadi yang mengakui bahwa dari agamanya sendiri yang paling tidak toleran antara umat Kristiani, yang mengakui bahwa umat Kristiani yang paling atau menunjukkan tingkat yang paling tinggi dalam toleransi. Bahkan Ustadz ini mengaku bahwa umat Trinitas mampu mewujudkan dan berhasil mengaplikasikan sikap toleransi antara umat beragama. Saudara, ini satu pengakuan yang sungguh luar biasa dari Pak Ustadz. Ya, ini bukan dari kalangan Kristen yang menyampaikan hal ini, tetapi seorang dari kalangan umat Islam, bahkan seorang Ustadz yang memberikan satu pandangan bahwa umat Kristiani itu adalah umat yang paling berhasil mewujudkan toleransi, saudara. Bagi saya patut diapresiasi Ustadz ini. Teman-teman, kiranya saudara-saudara yang beragama Islam boleh menonton video ini. Mengapa saudara? Video ini penting sekali untuk mereka melihat dan untuk menyaksikan, supaya teman-teman atau saudara-saudara saya yang beragama Islam boleh mereka dicerahkan dan diberikan pengetahuan baru di dalam mewujudkan dan menghargai antara umat beragama. Nah teman-teman, kalau kita menyimak tadi video itu, bahwa Pak Ustadz itu juga membongkar bahwa mengapa mereka kerap kali tidak suka terhadap umat Kristiani. Ada alasan-alasan yang disampaikan tadi,
tentu saudara sudah menyimak dan saya tidak perlu untuk sampaikan kembali, dan berharap teman-teman dengan adanya video ini saudara dan saya dapat dicerahkan ya. Nah, oleh karenanya bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik dan benar supaya orang-orang dapat diberkati melalui komentar saudara. Dan berharap jangan memberikan komentar yang menjelek-jelekan, menghujat dan lain sebagainya, sebab Tuhan Yesus Kristus tidak mengajarkan umat Kristiani untuk menghujat, menjelek-jelekan, mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan dan lain sebagainya. Karena Yesus Kristus memberikan teladan untuk mengasihi orang yang menganiaya kita akan berdoa bagi mereka. Itulah teladan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Kristiani. Nah, di akhir video ini saya akan menyampaikan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus pasti adanya. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Ya, itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di dalam bagian ini Yesus Kristus jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya, tidak ada seorang pun selain Yesus Kristus yang bisa membawa Anda kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Anda harus menerima dan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tidak percaya Yesus Kristus, saudara pasti akan binasa. Oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu Anda untuk masih ada kesempatan untuk Anda dan saya. Tuhan Yesus sedang menantikan saudara dan mengulurkan tangannya untuk menunggu saudara untuk kembali kepadanya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Melalui Yesus Kristus, saudara dan saya dapat diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Dan nama itu, saudara dan saya dapat diselamatkan. Itulah sebabnya di dalam Filipi 2 ayat 9. Itu sebabnya Allah meninggikan dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama apapun yang ada di bawah kolong langit ini, nama semuanya itu tunduk di bawah otoritas nama kuasa Yesus Kristus. Iblis gemetar ketika ia mendengarkan nama Yesus Kristus, karena nama itu nama yang berkuasa. Dan ketika Anda mengusir setan dengan nama itu, yaitu atas nama Tuhan Yesus Kristus, setan tergemetar, iblis ketakutan. Karena nama itu adalah nama yang berkuasa. Oleh sebab itu, waktunya untuk saudara dan saya untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Perbuatan baik, kesalehan tidak mungkin membawa Anda pada keselamatan. Sebab kesalehan dan kebaikan kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor, kata Yesaya. Jadi kesalehan, ya, seberapa besar kesalehan Anda tidak mungkin mensejajarkan kekudusan Allah. Dengan kata lain, kesalehan dan kebaikan Anda tidak mungkin Anda diselamatkan. Tetapi yang menyelamatkan saudara dan saya hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.